Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, karena kita masih diberi kesempatan untuk sholat, diberi kesempatan untuk bertobat kepadanya. Dari mimbar ini saya mengajak, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan genggam erat ketakwaan itu sampai ajal menjemput kita. Berkenaan dengan ketakwaan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, hari-hari ini kita sedang berada dalam suasana duka karena saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera Barat, yang di Sumatera Utara terutama sedang mengalami musibah. Musibah itu seperti arisan, nomor cabut, bukan nomor urut. Kita ingat, karena saya kebetulan dari Aceh, 2004 tsunami tanggal 26 Desember di pagi hari sekitar jam 6. Kemudian 2006 kita di sini gempa yang luar biasa, sama waktunya juga kebetulan sekitar jam-jam segitu. 2010 kita ada Merapi yang juga luar biasa, dan banyak lagi musibah. Terakhir ini apa yang terjadi di Sumatera bagian barat, termasuk Sumatera Utara dan Aceh. Kita mengira ketika bencana itu datang, yang diuji hanya mereka yang mengalami musibah. Bukan. Yang diuji juga diri kita. Apakah dengan musibah itu kita menangkap hikmah, menangkap pelajaran yang kemudian menjadi cermin bagi kita agar hidup kita menjadi lebih baik di hari-hari ini dan hari-hari mendatang. Lebih baik menurut Allah, lebih dekat kepada Allah. Bukan hanya di sana, di sini juga demikian. Karena apa? Karena kita pun dipastikan pada saatnya akan mengalami musibah yang sama. Yang di kita diuji dengan empati kita, dengan keinginan berbagi, dengan doa-doa kita kepada mereka. Sehingga apa? Dengannya kita lebih dekat dengan Allah. Kita diuji, apakah kemudian kita mampu menangkap pelajaran bahwa setiap kerusakan, setiap kezaliman, setiap kemaksiatan pasti dipastikan akan ada balasan yang menyulitkan, menyusahkan, melukai diri kita. Tunggu soal waktu dan bentuknya saja. Apakah kita belajar itu? Ini menjadi penting. Karena musibah itu macam-macam. Tapi kita menurut manusia saja gitu ya. Satu, ada musibah karena bencana alam. Tsunami, gempa, gunung meletus itu bencana alam. Kita nggak bisa punya kuasa untuk mencegahnya. Tapi yang terjadi hari ini di Sumatera sana itu bencana manusia. Bencana manusia. Kenapa? Karena kerakusan kita mengeksploitasi alam secara berlebihan. Padahal sejak awal Allah sudah mengingatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk semesta. Kenapa? Karena ada ekosistem yang kalau satu terluka dipastikan pada saatnya akan melukai yang lain, termasuk kita. Dan Al-Quran sudah sejak lama memprediksi ini. Ya, di surat Ar-Rum ayat 41 jelas Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un.
Telah nyata-nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia, oleh kita manusia yang serakah, yang mengeksploitasi secara berlebihan. Lalu musibah itu fungsinya untuk apa? Lalu dilanjutkan, Allah menghendaki agar mereka menerima sebagian akibat dari kemaksiatan, dari kezaliman yang mereka lakukan. Itu. Jadi pesan satu, hati-hati berbuat maksiat, berbuat kezaliman, melawan perintah Allah. Tunggu ada musibah yang datang. Pesan lainnya, mari perbaiki. Mari perbaiki. La'allahum yarji'un itu, semoga setelah mengalami musibah, setelah kita juga melihat musibah di sana, kita kembali ke jalan yang benar, jaga alam, jaga lingkungan, karena itu bagian dari ibadah, konservasi itu. Nabi pernah bersabda, jika kamu lihat kiamat itu nyata-nyata sudah dekat, sementara di tanganmu masih ada biji tanaman, tanam. Itu jelas, ya, jelas konservasi. Kita disuruh menjaga alam, dan itu yang tidak dilakukan. Undang-undangnya ada, peraturannya ada, tapi dianggap kos pengeluaran, sehingga apa? Tidak dilakukan. Lalu yang terjadi itu saat ini. Jadi mari ini perbaiki. Yang di sana la'allahum yarji'un, yang di sini la'allana narji'un. Mari kita sama-sama pulang. Sama-sama pulang. Kedua, ada pertanyaan. Kalau gitu Pak Ustadz, kenapa yang kena itu kok tidak yang berbuat zolim saja? Kok orang-orang soleh juga ikut kena dampaknya? Allah di surah Al-Anfal ayat 25 sudah menegaskan, lindungi dirimu, hati-hati. Kenapa? Karena musibah itu ya yang terjadi bukan hanya menyasar orang yang zolim di antara kamu, tapi juga akan menyasar dirimu. Sesungguhnya ketahuilah Allah ya maha tegas di dalam pembalasannya. Gitu. Itu kenapa? Karena kezoliman mereka itu bisa juga menimpa kita, maka kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Diperintahkan untuk mari ayo menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kenapa? Karena kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, kezoliman itu juga dampaknya bisa mengenai kita. Itu loh pesannya itu. Makanya Rasul sudah memberi rekomendasi. Ya, kalau kamu melihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, dengan hartamu, ubah itu. Kalau kita punya duit banyak, beli hutan. Kumpul duit rame-rame. Kalau negara ini sudah tidak mampu lagi menjaga hutan itu, ya, dari tangan-tangan orang yang ingin mengumpulkan kapitalisasi secara berlebihan, kumpul. Ya, saya juga mau ngumpul itu. Ya, beli hutan supaya tidak diganggu. Beli, itu contoh. Dengan kekuasaan kita, tanda tangan kita yang punya kuasa, kita yang punya uang dengan uang kita. Kalau nggak sanggup, dengan doa-doa kita. Dan itu, doa itu bagian dari hati. Kata Rasul, selemah-lemahnya iman. Ya enggak apa-apa. Masih dikategorikan sebagai orang yang beriman. Tapi kalau sudah kekuasaan enggak, harta enggak, doa enggak, berarti kalau menurut definisi Nabi, ya kita sudah tidak beriman. Gitu. Ya gitu. Hati-hati. Hati-hati. Jadi mungkin udah banyak yang lain-lain, saya cukup hanya ini aja 2 hal. 1, ujian di sana juga ujian di sini, ujian kita. Lebih dekat sama Allah enggak? Lebih punya empati enggak? Lebih mendoakan mereka enggak? Lebih berbagi enggak? Itu kita. Lalu lebih punya komitmen enggak kita untuk memperbaiki diri dengan berjalan di jalan yang lurus. Kedua tadi, karena kita sadari bahwa musibah akibat kezoliman itu bukan hanya ditanggung khusus oleh orang-orang yang berbuat zolim, di dunia ini juga mengenai kita, sudah diingatkan oleh Allah di surah Al-Anfal ayat 25 itu. Maka kita mari sama-sama
amar ma'ruf, nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Maka Allah berfirman, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu yang bisa kamu lakukan. Tunjukkan kita sebagai orang yang beriman. Paling tidak doakan. Aku liqali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan, dicintai Allah, karena diberi kesempatan bertobat, diberi kesempatan kita sholat berjamaah di sini. Dari mimbar ini sekali lagi saya mengajak, mari bertakwa semampu yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu yang bisa kita lakukan. Sebelum khutbah kedua ini, saya tutup dengan doa. Sekali lagi saya mengingatkan, mari jadikan musibah yang ada di sana ya menjadi hikmah juga bagi kita di sini. Kenapa? Ujian di sana juga ujian kita di sini, supaya lebih dekat kepada Allah, lebih menyadari bahwa kemaksiatan apapun yang kita lakukan, buahnya ya akibatnya pasti kita terima. Dan kemaksiatan apapun yang dilakukan bukan hanya menimpa di sini hari ini, bukan hanya menimpa orang yang berbuat maksiat itu, orang yang berbuat zalim itu, juga menimpa diri kita. Oleh karena itu mari lebih kencang, lebih kuatkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Dan mari sama-sama kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Mari sama-sama kita menundukkan hati serendah-rendahnya, kita hendak bermunajat kepada Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memenuhi doa-doa kita. Dan bisa saja doa kita hari ini yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Ghafar, yang Maha Pengampun, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para mertua kami, ampunilah dosa para orang tua kami, ampunilah dosa pasangan kami, ampunilah dosa anak keturunan kami. Ya Allah, untuk mereka yang telah wafat, jadikanlah tempat peristirahatan mereka menjadi salah satu dari taman-taman surgamu. Untuk kami dan mereka yang masih hidup, ya Allah, jadikanlah masa tua kami masa tua yang menyenangkan, dan wafatkanlah kala kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama para orang tua kami, bersama dengan pasangan kami, bersama dengan anak keturunan kami di surgamu, ya Allah. Jangan pernah pisahkan kami, jangan pernah pisahkan kami, jangan pernah pisahkan kami. Kumpulkanlah pula kami dengan Rasulmu, Nabimu, dan kekasihmu, dan izinkanlah kami bertemu denganmu, ya Allah. Ya Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, limpahkanlah kami dengan rezeki yang barokah. Ya Syafi, yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah segala penyakit hati yang ada di dada kami, maupun penyakit yang bersemayam di tubuh kami. Limpahkanlah kami dengan kesehatan yang prima, jauhkanlah kami dari pikun, dan jadikanlah masa tua kami masa tua yang menyenangkan. Ya Allah, yang memudahkan segala urusan, mudahkanlah segala urusan kami. Yang melapangkan jalan-jalan kebaikan, lapangkanlah jalan kebaikan bagi kami.
Ya Allah, untuk kerabat kami, saudara-saudara kami, masyarakat kami yang hari ini sedang ditimpa musibah, ya Allah tolong, ya Allah selamatkan mereka, lindungi mereka, kuatkanlah iman mereka, tumbuhkanlah kesabaran dan keikhlasan di hati mereka. Ya Allah, tolong mereka, tolong mereka, tolong mereka ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.